Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan hari ini kalian akan belajar tentang bab zakat. Zakat secara umum ya nak, dan zakat bukan secara spesifik ya. Kita akan membahas tentang zakat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar, yaitu pencapaian yang harus kamu kuasai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang kedua, mendemonstrasikan pelaksanaan zakat. Adapun indikator dalam pembelajaran kali ini yaitu 1. Tentang pengertian hukum dan dalil zakat. Pengertian hukum dan dalil zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, tujuan disyariatkannya zakat. Yang keempat, ancaman bagi pelanggar zakat. Dan yang kelima, hikmah zakat. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian dari zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur, bertambah, dan suci. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi sebuah kewajiban orang Islam untuk mengeluarkan harta tertentu, contohnya emas, kemudian hasil perniagaan, hasil pertanian yang nanti akan diberikan kepada kelompok tertentu seperti kelompok fakir miskin, amil zakat, ya, ibnu sabil dan sebagainya. Dan juga dalam waktu tertentu, waktunya sudah ditentukan, contohnya harus sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab. Adapun zakat fitrah ditentukan yaitu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian hukum zakat. Apa hukumnya? Yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Wajib bagi setiap orang Islam yang berkecukupan, yang mempunyai kelebihan harta. Ya, hukumnya wajib. Ya, dalil yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yaitu tentang wajib zakat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Kemudian dalil tentang perintah zakat yang terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tahratan lis-shaim minal ghawi wal rafasi wa ta'matun lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Faman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberikan makan bagi orang miskin. Siapa orang yang mengeluarkan zakat sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan siapa orang yang mengeluarkan sesudah sholat, maka zakat tersebut
disebut sedekah biasa. Hadis ini merangkai tentang waktu mengeluarkan zakat. Bila sudah sholat Id kita keluarkan, maka termasuk sedekah biasa. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya macam-macam zakat. Ya, secara garis besarnya zakat ini terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Yang insya Allah nanti zakat fitrah dan zakat mal akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian tujuan atau manfaat zakat. Ya, bila dipandang dari segi agama seperti apa? Kemudian tujuan zakat dari segi akhlak, dan apa tujuan dan manfaat zakat dari segi sosial. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, tujuan dan manfaat dari segi agama, yang pertama, menjalankan salah satu syariat Islam. Dan sudah kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, mendekatkan diri pada Allah. Karena kita yakin dan percaya segala harta yang diberikan, yang kita peroleh, semua itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Ya, di dalam agama, bila kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, tentunya akan dibalas dengan pahala. Yang keempat, sebagai sarana penghapus dosa. Kemudian, tujuan dan manfaat dipandang dari segi akhlak, ya, manfaat zakat itu apa? Satu, menanamkan sikap kepedulian, toleran, dan lapang dada, ya, yaitu sikap kemuliaan, toleran, dan lapang dada. Ya, kita merasa bahwa ada orang yang masih membutuhkan pertolongan, maka kita harus tolong, yaitu berupa misalnya dengan mengeluarkan zakat bagi kita yang mampu mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sifat kasih dan kelembutan hati. Yang ketiga, menumbuhkan keluasan jiwa, dicintai dan dihormati. Dan yang keempat, akan mensucikan hati, sebagaimana makna dari zakat yaitu suci. Kemudian tujuan dan manfaat zakat dipandang dari segi sosial. Yang pertama, akan membantu ekonomi fakir miskin. Yang kedua, sebagai aset kekuatan Islam. Yang ketiga, dengan adanya zakat akan menghilangkan kecemburuan sosial antara si kaya dan yang miskin. Kemudian akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, dikumpulkanlah itu zakat, nanti akan memacu pertumbuhan ekonomi, ya. Dan yang terakhir yaitu perputaran keuangan. Itulah ya tujuan dan manfaat dipandang dari segi sosial. Kemudian, apa sih ancaman bagi pelanggar zakat? Ya, kita lihat. Yang pertama, Allah akan kalungkan harta yang tidak dizakati di hari kiamat. Jadi orang tidak mau mengeluarkan zakat, jadi nanti di hari kiamat menjadi beban buat dirinya. Dikalungkan di lehernya hartanya itu. Kemudian yang kedua, harta yang tidak dikeluarkan untuk zakat berubah menjadi ular dan menggigitnya. Yang ketiga, akan dibakar tubuhnya dengan hartanya yang dipanaskan nanti oleh Allah. Kemudian yang keempat, tentunya kalau kita tidak berzakat, nanti akan berdosa. Ya. Dan yang kelima, akan dihukumi sebagai orang yang murtad atau kafir bila kita tidak mau zakat. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah muslim mengambil paksa dan menghukumnya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
di mana orang-orang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar yang terkenal dengan perang Riddah saat itu. Ya, sekarang hikmah zakat. Apa sih hikmahnya? Dengan adanya zakat, satu, akan membersihkan diri dari sifat tamak, yaitu sifat serakah. Kemudian kikir dan bakhil. Kita akan membersihkan diri dari sifat-sifat tersebut, ya. Kemudian dengan adanya zakat, ya, akan mampu memerangi dan mengatasi kemiskinan. Ya, kemudian dengan adanya zakat akan terbina dan mengembangkan stabilitas ekonomi. Ya, kemudian mewujudkan solidaritas, dan yang terakhir sebagai manifestasi tolong-menolong dan gotong royong. Dengan adanya zakat, maka akan tumbuh sifat tolong-menolong dan wujud sebagai adanya kita bergotong royong. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang zakat, dari pengertian, hukumnya, kemudian dalil, hikmah, dan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sudah dibahas dengan detail. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti materi ini dan memahaminya, dan kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Terima kasih Ibu ucapkan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.